Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama YouTube channel saya, Nanang Siryadi. Pada tutorial saya sebelumnya, saya pernah membuat tutorial tentang autoproctor agar ujian menggunakan Google Formulir itu dapat diawasi secara otomatis oleh sistem, yaitu autoproctor dapat mengawasi menggunakan kamera, menggunakan mikrofon, lalu menggunakan tab switching agar kita dapat mengetahui apakah siswa membuka tab baru di Google Chrome mereka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuktikan apakah ujian Google Formulir menggunakan autoproctor itu benar-benar aman, tidak dapat dicurangi oleh yang mengerjakan ujian. Nah, di sini saya akan membuktikannya. Yang pertama itu dengan mematikan kamera. Apakah bisa kita ujian dengan autoproctor dengan mematikan kamera? Lalu yang kedua saya akan mempraktekannya. Di sini saya akan menggunakan kamera virtual. Nah, jadi kamera virtual yang saya gunakan di sini saya menggunakan aplikasi UBS. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan apakah ujian dengan menggunakan autoproctor itu benar-benar aman. Oke, kita akan mencoba untuk membuktikannya. Pertama kita buka Google Formulir. Di sini saya menggunakan Google Formulir yang sudah pernah saya buat. Lalu kita buka menu Add-on. Jadi kita sebelumnya harus menginstal dulu autoproctor. Nah, di sini kita menggunakan setting untuk mengatur autoproctornya. Nah, selanjutnya di sini kita klik enable timer dan enable proctornya. Ini maksimumnya karena uji coba saya coba banyak ya, agar nanti kalau ada gangguan ini masih bisa kita gunakan. Selanjutnya timernya bisa kita atur, proctornya apa saja, tab switching, kamera, mikrofon, foto at random. Ini kita atur. Nah, lalu kita klik copy link. Nah, sebelumnya kita di sini bisa melakukan pengaturan kamera. Ini komputer yang saya gunakan. Ini di sini tidak menggunakan webcam. Kita masuk ke setting, kita cari kamera. Nah, kamera di sini ini ya, tidak ada webcamnya. Saya mencoba Droid Cam ini tidak aktif, jadi komputer ini posisinya tidak ada kameranya. Apakah ini bisa berfungsi? Jadi kadang kan untuk mengelabuinya kameranya dimatikan. Apakah bisa kalau kameranya dimatikan seperti itu ya? Oke, kita buka tab baru. Lalu kita pastikan link autoproctor tadi. Kita klik got it. Oke, kita ikuti perintahnya untuk melakukan share screen. Lalu kita share. Nanti kan di sini akan nampak switching tabnya. Kebetulan ini ada, nanti pasti terdeteksi. Nah, ini posisi kameranya tidak ada ya, atau kameranya dimatikan. Apakah bisa kalau kameranya dimatikan? Nah, tidak mendeteksi wajah. Nah, karena wajahnya tidak dideteksi, kameranya dimatikan, ini tidak bisa untuk ujian di autoproctor ini. Jadi untuk dapat ujian di autoproctor ini benar-benar kameranya harus hidup dan muka kita harus terdeteksi. Oke, kita tutup saja. Kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu menggunakan virtual kamera. Saya di sini menggunakan OBS Studio. Kita tambah scene baru. Misalnya kita beri nama kamera. Lalu kita tambahkan image. Nah, jadi kita menyiapkan gambar diri kita ya. Kita cari gambar kita yang sudah pernah kita foto sebelumnya. Misalnya saya gunakan ini saja, hasil screenshot. Ini kita posisikan. Nah, misalnya seperti ini saja. Jadi nanti kameranya tampilannya seperti ini terus. Dan kita coba klik Start Virtual Camera. Nah, jadi ini OBS-nya sudah jadi virtual kamera. Sekarang kita kembali masuk di Google Chrome. Lalu kita pilih setting lagi. Kita cari kamera. Nah, di bagian kamera ini kita pilih kameranya OBS virtual kamera. Nah, jadi seolah-olah kita di sini menghidupkan kamera, padahal ini mengambil kamera dari aplikasi UBS yang statis ini ya, gambar saja, gambar diri kita. Apakah ini akan berhasil untuk dapat ujian? Oke, kita buka lagi link autoproctor tadi. Kita klik got it.
kita ikuti perintahnya. Kita dilarang untuk share screen ya. Jadi kita harus share screen. Kita pilih Google Chrome dan share. Nah, bisa ya. Nah, di sini bisa kita menggunakan ujian dengan menggunakan kamera virtual dari UBS. Ini ada noise detected karena saya berbicara ya, makanya noise detected. Nanti suara ini akan terekam. Nah, jadi di sini kita bisa mengelabui dari autoproctor ini menggunakan virtual kamera, yaitu dari UBS Studio. Jadi hanya gambar kita saja ya, bukan kamera aktif. Nah, ternyata masih bisa. Kita coba mengerjakan. Kita pilih acak saja jawabannya. Oke, jawaban Isai misalnya acak saja ya ini ya. Lalu kita klik kirim. Nah, setelah klik kirim, pastikan untuk klik after submitting test. Nah, tes complete. Berarti ini anggap saja siswa sudah selesai mengerjakan menggunakan virtual kamera atau tipuan kamera. Kita cek di autoproctornya. Kita klik adds on, lalu kita lihat autoproctornya dan kita lihat resultnya atau hasil dari pekerjaannya. Nah, ini ya. 25 Mei 3:13 PM ada terdeteksi noise banyak sekali, noise terdeteksi karena kita tadi berbicara ya. Kita coba lihat suara yang terdeteksinya. Nah, jadi untuk kameranya sepertinya aman, tidak ada yang terdeteksi. Capture random fotonya tidak ada ya, kita lihat di filter. Jadi kalau no face on kamera itu tidak terdeteksi ya, kalau kameranya dimatikan aman. Tab switch-nya tadi kita juga aman. Oke, jadi dari apa yang kita praktekkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, kalau kita mengerjakannya dengan mematikan kamera, itu kita tidak bisa untuk masuk ke dalam ujian di autoproctor. Namun, ketika kita menggunakan kamera tipuan, tadi di sini saya menggunakan OBS sebagai virtual kameranya, ternyata masih bisa masuk dan itu tidak terdeteksi sebagai kecurangan. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun kita sudah melakukan cara agar ujiannya itu terlihat jujur, namun masih bisa dikelabui. Nah, di sini yang terpenting tetap kita harus menanamkan nilai kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ujian tersebut. Nah, demikian saja sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.